Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Saya lanjutkan teman-teman hari ini, atau tepatnya sore hari ini saya mau melanjutkan review satu token yang mungkin lama kalian sudah nggak dengar, kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan lebih, sekitar 5 minggu ya. Terakhir itu kita mendengar tentang Baby Bali ini adalah waktu event besar di Ancol ya, tanggal 27 Desember 2021 yang lalu. Nah ternyata walaupun nggak kedengaran dalam 5 minggu ini, mereka ini banyak progres teman-teman. Jadi saya mau menginformasikan kepada kita semua bahwa ada cukup banyak progres-progres yang sudah dicapai ya teman-teman. Mari kita mulai ya. Jadi yang saya mau sampaikan pertama adalah bahwa mereka sudah mau meluncurkan, ini sudah mau meluncurkan atau sudah meluncur kayaknya ya, yaitu Cryptonesia yang dijanjikan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti coba tes masuk dari babybali.id ya. Ini saya udah coba tadi. Nanti kemudian Anda masukkan username-nya ya, Anda sendiri yang ingat ya username-nya apa waktu itu teman-teman. Pada waktu pre-sale kan ada username ya, password-nya apa. Kalaupun lupa, masuk dengan Telegram juga bisa. Saya agak lupa, masuk dengan Telegram juga bisa ini sebagai pahlawan kripto seperti itu. Dan ketika masuk seperti ini teman-teman. Nah ini yang saya mau jelaskan lebih dulu sebelum saya nanti akan menjelaskan tentang ini ya teman-teman, tentang masalah The Global Halal Hub ya, GHH, yang mereka juga ternyata bangun juga selama 5 bulan ini teman-teman. Nah ini dulu ya teman-teman. Jadi kalau kalian pergi misalnya ke sini misalnya ya, ini dulu, ini adalah profil saya teman-teman. Nah jadi Anda bisa melihat Anda itu kategori apa. Saya kelas bronze ya. Nah seperti ini. Kemudian coba kita lihat teman-teman di dashboard bagian home ya. Nah bagian home ini adalah kartu kita ya, walaupun virtual seperti itu ya. Ini bronze, dan jumlah token Baby Bali-nya kelihatan di sini teman-teman. Anda bisa melihat ya. Ini kan lagi turun banget sebetulnya. Terus kemudian yang unik begini teman-teman. Nah ini kan, ini bisa Anda klik di sini dan ini terkoneksi langsung dengan CMC atau CoinMarketCap. Seperti ini dia. Oke, dan ternyata hari ini naik 22,18%. Seperti itu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat secara overall memang masih di bawah ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini dia dari 0,00001 sampai sekarang 00003. Jadi dia sudah naik 200% kurang lebih, 2 kali lipat. Seperti itu ya teman-teman ya. Cukup jelas ya. Nah ini mungkin gara-gara si Cryptonesia ini, karena dia mulai ngepam itu tanggal 24 Januari kemarin sampai hari ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman, ini sebetulnya saya belanja ini lebih dari sini. Jadi saya punya token Baby Bali itu kelihatan di sini 48 miliar sekian-sekian ya. Kalau dirupiahkan ya cuman 1.700.000 alias 121 BUSD alias 0,32 BNB. Jadi kalau saya jual ini teman-teman, Anda bisa ketika ngejualnya klik ini ya, CNP begini teman-teman. Bukan ini, sorry, bukan yang ini ya. Ketika mau ngejual, misalnya coba kita lihat ya dashboard. Ini dia teman-teman. Ini ada tulisan CNS Cryptonesia Swap ya. Ini yang sudah muncul ya teman-teman, yang sudah apa namanya ya, launching lah ya teman-teman, sudah launching. Nah ini Anda bisa atur teman-teman di sini mau jual berapa. Misalnya ini ya, seperti biasa kalau di PancakeSwap Baby Bali, misalnya saya mau jual, itu kan saya punya 48 miliar ya, saya misalnya mau jual 25 miliar.
Nah, seperti itu. Jadi saya akan mendapatkan, misalnya saya setting dalam BUSD, saya akan mendapatkan BUSD ya. BUSD-nya ini kayaknya ada yang salah ini ya. 25 miliar. Sebentar ya, saya coba ya. 25 123 123 123. Nah, sekitar segitu ya dalam BUSD atau dalam BNB coba ya, teman-teman. Ini kayaknya BNB deh, settingannya belum, yang saya dengar ini masih di maintenance, jadi belum sepenuhnya sensitif atau responsif, teman-teman. Nah, yang menjadi perdebatan yang lalu itu adalah masalah slippage. Jadi di sini udah dicantumkan memang loh ya, teman-teman, bahwa untuk buy 8% sampai dibuat di sini bahwa sudah nggak ada lagi acara yang namanya apa namanya ini, diubah-ubah slippage-nya, udah nggak ada lagi. Ini slippage sell-nya 12% karena mereka mau fokus betul-betul mengembangkan bisnisnya, teman-teman. Oke, cukup jelas ya masalah Cryptonesia ini, dan nanti pasti akan selalu ada update-nya di website-nya. Coba kita lihat masalah page ya, overview seperti ini. Oh, ini overview ke saya ya. Kemudian teams, kita coba lihat. Nah, ini adalah tim mereka ya yang kemarin ini datang ke apa ini namanya, ke Ancol ya, teman-teman. Ini Pak Ramadana sebagai CEO-nya, dan ini teman-temannya yang lain ya. Oke, cukup jelas ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah, sebentar ya, saya mau lihat dulu. Nah, ini dia, teman-teman, websitenya. Nah, di websitenya ini ada beberapa perkembangan yang saya lihat, yang kalian bisa perhatikan ya, teman-teman. Ini coba kita lihat. Oke, nah ini ya. Di sini sudah dicantumkan juga. Coba ya kita tonton sebentar ya, teman-teman, tentang masalah Cryptonesia Swap ini. Bentar, saya hidupin dulu suaranya ya. Oke, itu tadi ya Cryptonesia Swap-nya, teman-teman. Kelihatannya memang sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan ya, teman-teman. Jadi infonya, teman-teman, begini ya, bahwa si Cryptonesia Swap ini sedang on proses untuk memasukkan QRIS dan virtual account untuk sebagai alat pembayaran membeli token Baby Bali yang sangat memudahkan masyarakat luas, sekalipun dia orangnya awam. Maksudnya kan misalnya contoh Bank BCA itu kan ada virtual account kan ya. Nah, mereka lagi buat supaya linking bagaimana caranya supaya lewat rekening bank kita langsung bisa beli Baby Bali. Nah, itu kan satu terobosan yang luar biasa ya, teman-teman. Kemudian ini salah satu materi GH-nya ya, ketemu dengan Bapak Wakil Presiden. Oke ya, saya akan membawakan materi Global Halal Hub Baby Bali ya, GHH ya. Oke, begini ya, teman-teman. Saya langsung, ini websitenya udah ya. Nanti kalian coba lihat ya, teman-teman. Saya lihat ini banyak banget perkembangan di websitenya. Udah berubah total ini, teman-teman. Dan ini udah jauh lebih sensitif. Kalau yang lama, yang lalu agak-agak hang. Kalau saya scroll suka hang. Ya, oke. Kita ke sini ya, teman-teman. Jadi ini materi Global Halal Hub. Ceritanya ini adalah arahan dari Bapak Wapres ya, untuk mendukung kegiatan ekspor produk halal Indonesia masuk ke pasar global. Dibutuhkan dorongan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama ekosistem ekspor yang mendukung UKM harus segera ditingkatkan jumlahnya demi mewujudkan tujuan tersebut. Nah, sedikit informasi yang saya tahu bahwa dari segi perbankan juga dalam mata uang fiat juga sementara berkonsolidasi untuk betul-betul mensupport UMKM ini loh, teman-teman. Jadi memang ini luar biasa ya. Oke. Kita ke halaman berikutnya. Jadi ini adalah potensi Global Halal Hub yang Anda harus ketahui bahwa jumlah populasi Indonesia ini sebetulnya udah hampir 300 juta ya, 272 juta jiwa lebih. Penduduk muslimnya 231 juta jiwa lebih. Jumlah populasi dunia 7,85 miliar jiwa lebih, ya muslimnya 1,93 miliar lebih ya. Jumlah UKM seluruh Indonesia itu 64,2 juta. Jadi ini banyak banget loh, teman-teman. Ini kalau digarap luar biasa loh, teman-teman, potensinya secara ekonomi ya.
Oke, peluang Baby Bali-nya gimana Bang? Ya, di Global Halal Hub. Jadi melalui event ini Baby Bali membuka peluang untuk bersinergi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan brand-brand besar baik lokal maupun internasional. Ya, Baby Bali contohnya ya, saya mau kasih tahu ini supaya langsung kebayang gitu kan. Kadang-kadang kalau nggak dikasih contoh kayak abstrak. Misalnya contoh kayak di Cirebon. Nah, di Cirebon itu kan banyak pengrajin ini kan teman-teman, pengrajin apa ini namanya, batik-batik, iya kan? Itu misalnya, atau misalnya seperti di apa ini, Lombok misalnya, atau di Nusa Tenggara Timur, itu kan tenun-tenun begitu ya, batik-batik di Solo, Jogja, seperti itu kan ya, kerajinan-kerajinan tangan. Nah, itu sebetulnya kalian tahu nggak? Itu bagian dari industri pariwisata sebetulnya. Kan toko oleh-oleh, ya. Oleh-oleh, merchandising, aksesoris, itu semua bagian dari pariwisata loh teman-teman. Jadi bisa dirangkul nih sama Baby Bali ini sebetulnya. Ya, Baby Bali merupakan satu-satunya token kripto yang tergabung dalam Global Halal Hub dan memiliki underlying bisnis di pariwisata. Nah, itu yang tadi saya bilang. Tapi linking ke dunia kripto, seperti itu ya. Oke, sehingga dapat masuk di ekosistem produk halal, kira-kira begitu. Ya, apa itu Global Halal Hub? Ya, GHH merupakan sebuah ekosistem sinergisme untuk mempercepat pengembangan produk unggulan lokal berorientasi halal menuju pasar global. Jadi ini bagaimana caranya supaya bersinergi di dalam sebuah ekosistem yang besar satu sama lain. Intinya bahasa kerennya gimana caranya supaya satu sama lain saling membantu. Gitu dia bahasa kerennya ya. Oke, kita lihat lagi latar belakangnya, nanti Anda baca. Ini nanti kalau ada yang mau nanti bisa minta ke saya ya mengenai masalah apa ini materinya ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kerangka acuan narasi strategis peluncuran GHA 22 bulan ini 22/12 ya. Oke, latar belakang dibangunnya Global Halal Hub ini Anda bisa membaca nanti ya. Ini rumit juga kalau saya mau jelaskan. Intinya adalah ada pembuktian-pembuktian yang akan disinergikan satu sama lain ya teman-teman. Contohnya yang namanya produk, apalagi sudah akan dibuat berbasis ekspor, tentu peningkatan kualitas produk, testimoni kemudahan legalitas, akses global buyer, pengiriman produk ke mancanegara, kerjasama strategis. Nah, itu contohnya teman-teman ya, solusi akselerasi ekspor. Kemudian ada lagi solusi kolaborasi, misalnya penandatangan MOU kerjasama, hasil nyata kerjasama, dan seterusnya, seperti itu. Ini kerangka kerja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Visi misinya ya menjadi pusat pengembangan ekosistem produk halal Indonesia menuju pasar global. Mantap ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada orkestrasi Global Halal Hub, seperti ini kira-kira teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian bisa melihat Baby Bali itu di mana peranannya ya, Baby Bali bisa merangkul semuanya, bisa masuk ke semuanya loh teman-teman. Kalau kalian lihat ini ya, tupoksi, katalisator, pilar kerja, empowering, mentoring, facilitating, networking, inilah yang akan mereka lakukan. Seperti itu ya. Kemudian ya Baby Bali tentu bisa bekerja sama dengan semuanya. Anda lihat ini teman-teman, semua ini skupnya ini ya, ekosistemnya ini bisa bekerja sama dengan institusi keuangan, begitu kurasi akses trading, karena ini kan trading token Baby Bali ya. Kemudian bisa bekerja sama dengan marketplace global, kurasi akses global store ya kan. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan e-commerce begitu. Nah, ini kan banyak ya teman-teman. Anda tahu kan bahwa coba aja lihat tenun aja itu diperdagangkan banyak sekali kan di e-commerce. Begitu loh. Ya, teman-teman. Oke. Kemudian 8 ekosistem Global Halal Hub yang utama ya, pengumpulan basis data ini akan mereka lakukan, kurasi produk halal, pelatihan pendampingan, pembentukan merek, legalitas dan sertifikasi, orientasi pasar lokal dan global, investasi dan permodalan, logistik. Jadi 8-8-nya ini harus sinergi satu sama lain. Dan Baby Bali ada di dalamnya tentunya sebagai salah satu yang berperan teman-teman. Nah, seperti ini orkestrasi dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder untuk akselerasi produk halal Indonesia mendunia. Coba Anda lihat teman-teman. Baby Bali ada di mana? Ini kan? Nah, kalian lihat ini. Ini besar sekali loh rencana ini teman-teman. Lihat ya, dari tahap 1 ini pengkinian database, ini melibatkan Bank Indonesia ya kan,
PPEI, Kementerian Perindustrian, Bukalapak, Topet ada di sini, Kementerian Koperasi, UKM, POS. Nah, di sini baru kurasi produk ada BNI, segala macam pelatihan. Kemudian ini ketiga ya. Kemudian yang keempat branding pengemasan, ada Mayora, Indofood, legalitas, pemasaran global. Nah, Indomaret juga ada di sini, teman-teman. Pemasaran global nanti pakai Amazon, pakai Alibaba. Waduh. Kemudian nomor 8, investasi dan permodalan. Nah, Baby Bali ada di sini, teman-teman. Jadi bersama dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, ini juga saya tadi mau bilang, ini Bank Syariah ini besar loh ini, teman-teman. Ini menjadi bank papan atas setelah merger ini tiga bank syariah ini, teman-teman. Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, sama BRI Syariah. Ini gede ini. Bank BI juga turun tangan, penanaman nasional madani, dompet duafa, BKPM, OJK. Ini semua menjadi istilahnya platform kerjasama dari si Baby Bali. Jadi ini bukan main-main loh, teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa Baby Bali ini honeypot. Ada itu, saya ingat betul siapa yang ngomong honeypot, ya. Tapi ya kalian lihat sendiri kerja nyatanya, ya, di mana honeypotnya begitu loh, ya. Oke. Nah, ini ekosistem globalnya. Jadi si Baby Bali ini ada di dalam orkestrasi semuanya pemangku kepentingan ini, teman-teman. Termasuk di sini nanti terakhir logistik, kirim barang tentunya ya. Jadi Anda bisa melihat sendiri bukan bagaimana strategisnya si Baby Bali ini seperti itu ya. Oke. Kemudian proses pengembangan produk dan penguatan ekosistem. Nah, ini nanti coba dibaca juga ya, teman-teman, seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir ya ini ya. Nah, saya melihatnya, teman-teman, gini, teman-teman ya. Kalau kalian mau membangun rumah, misalnya rumah pribadi kalian lah ya, katakanlah 3-4 kamar, rumah 1 lantai aja gitu. Saya rasa ya 1 bulan 2 bulan juga beres menurut pendapat saya, dan kalian nggak perlu menggali fondasinya dalam-dalam, paling juga tinggal pasang slope di bawah, gali tanah sedikit sudah, karena tidak ada beban yang terlalu besar, bukan? Tapi akan berbeda kalau kalian membangun gedung katakanlah 10 atau 20 lantai. Nggak bisa asal-asal loh, teman-teman. Pondasinya saja untuk 20 lantai itu bisa-bisa 20-25 meter mungkin. Bahkan mungkin lebih tergantung kondisi tanahnya. Seperti itu loh. Jadi apa yang dibangun, proyek apa yang mau ditampilkan, sebesar apa ya, sebesar apa goal, visi yang akan dicapai, itu akan menentukan seberapa besar pondasi yang harus dibangun. Nah, saya melihat Baby Bali ini punya big project, besar banget proyeknya malahan seperti itu. Jadi mereka harus satu-satu ini mesti dirangkul begitu loh, teman-teman. Oh iya dong, ini kan harus satu-satu ini mungkin disurati lah, dihubungi segala macam supaya apa? Yuk ngajak ini kita bikin orkestrasi begini yuk. Ya kan, temanya adalah temanya yuk kita majukan produk UKM Indonesia. UKM Indonesia itu salah satunya adalah subnya adalah pariwisata atau tourism. Nah, di tourism itu banyak hal yang bisa, atau satu-satunya mungkin di sini ya, di sini di dalam orkestrasi ini Baby Bali lah pemegang peranan utamanya. Ya, kalian udah langsung mengerti sendiri kalau begitu ya, core bisnisnya yang akan digodok oleh si Baby Bali ini cukup besar begitu. Cuman memang saya harus bilang bahwa holder lokal alias Indonesia kita ini, teman-teman, saya perhatikan ya, itu mindsetnya rata-rata orangnya manusia triple one. 1 million in 1 week become 1 billion. Ya, seperti itu. Jadi susah kalau disuruh nunggu dev kerja kayak gini ramenya ya, complicatednya. Ini memang cenderung fooder yang muncul, fitnahan yang muncul. Ya, coba sekarang kita putar, kamu yang jadi developer sekarang. Ya, saya suruh kerja ini semua. Bisa nggak ya kamu disuruh kerja 2 minggu ini? Jadi gitu loh, teman-teman. Jadi makanya saya bilang kan waktu di pertemuan yang lalu, tolong biarkan developernya kerja supaya mereka bisa kerja dengan tenang, jangan diintimidasi, dimaki-maki, dipuder-puder, dihina-hina. Waduh ampun. Harus justru kalian doakan yang bagus-bagus supaya sehat mereka. Saya dengar CEO-nya kena COVID lagi. Doain supaya cepat sembuh. Begitu. Gimana sih? Kamu beli tokennya, tapi devnya kamu maki-maki, kamu hina-hina. Ya gimana? Itu kan namanya nggak waras ya. Oke teman-teman, segitu aja ya review singkat dari saya, progres tentang Baby Bali yang sangat menggembirakan. Kita tunggu aja deh ya, 1, 2, 3 bulan mudah-mudahan terjadi breakthrough harga supaya capnya betul-betul to the moon ya.
Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.